warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita masih bisa diberi nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kami dari kelompok 12 mampu memaparkan hasil diskusi kami tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang membawa kita dari alam biadab menuju alam beradab. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi kami dari kelompok 12 tentang pemeliharaan sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, program pelayanan sumber daya manusia hubungan industrial, di mana kami dari kelompok 12 terdiri dari anggota kelompok, saya sendiri selaku moderator sekaligus pemateri pertama, Devi Astari dengan NIM 19.2300.066. Pemateri kedua Nur Fadila dengan NIM 19.2300.070. Pemateri ketiga Sumardi Arjasari dengan NIM 19.2300.059. Nah, langsung saja pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi pengertian daripada keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dari Sumakmur 2001, dia mengatakan bahwa keselamatan kerja itu dapat dikatakan sebagai ilmu, dan penerapannya itu berkaitan dengan sebuah mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya pun, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Nah, keselamatan kerja itu meliputi penyediaan alat pelindung diri atau lebih dikenal dengan APD, perawatan mesin dan pengaturan jam kerja yang manusiawi. Nah, sedangkan kesehatan kerja itu merupakan suatu kondisi kesehatan di mana bertujuan pekerja untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik itu secara jasmani, rohani, maupun sosial, melalui pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan pekerjaan dan lingkungan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu serangkaian atau merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dengan mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peleakan dan pencernaan lingkungan. Nah, jadi adapun metode-metode pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, diantaranya itu adalah pendekatan sistematis. Nah, yang dimana ini dilakukan secara terintegrasi agar manajemen program kesehatan dan keselamatan kerja itu berjalan efektif, di mana diantaranya ada pendekatan keorganisasian. Nah, di mana pendekatan organisasian ini meliputi untuk merancang pekerjaan, yaitu untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program. Nah, di sini juga untuk menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini dalam pendekatan keorganisasian itu untuk mengkoordinasi investigasi suatu kecelakaan. Nah, yang kedua itu adalah adanya pendekatan teknisi. Nah, di mana pendekatan teknisi ini untuk merancang kerja dan peralatan kerja, untuk memeriksa peralatan kerja, untuk menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Nah, pada pendekatan individu ini di mana untuk memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, untuk menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, serta untuk memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif. Nah,
Yang terakhir itu adalah mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi sebagaimana menurut Menteri nomor per 5 garing Men garing 1996, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu atau lebih dikenal dengan SMK 3, di mana yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan dan di mana untuk meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja demi guna terciptanya kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, yaitu tempat kerja yang memiliki atau efisien dan efektif dan produktif. Nah, dengan demikian sektor industri ini dapat memiliki dua dimensi yang sesuai dengan kemampuan dan polisi manajemennya itu dalam menerapkan sistem manajemennya dalam penerapan sistem, di mana manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu yaitu inovatif manajemen, di mana untuk melakukan inovasi manajemen melalui unsafe condition minimalisir. Nah, di mana artinya itu adalah bagaimana kita untuk dituntut untuk memperkecil atau mengurangi insiden yang diakibatkan oleh kondisi tempat kerja. Nah, seperti organisasi, peralatan kerja atau mesin-mesin, lingkungan kerja dan sistem. Nah, adapun traditional system, yang dimana itu adalah suatu untuk penyelamatan pekerja melalui unsafe act minimalisir, yang artinya adalah bagaimana kita dituntut untuk memperkecil atau mengurangi tingkah laku orang yang tidak nyaman. Nah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan sebagai selaku pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 192300070. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu D. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 1. Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan /Manpower Act Nomor 13 of 2003. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja /Safety Act Nomor 1,1970. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau Healthy Act Nomor 23 Tahun 1992. Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten kota atau Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Nomor 50/2012 about optimism the manpower supervision in province area and region or city area. Lain dari undang-undang yang telah saya bacakan, ada banyak undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian program pelayanan. Fringe benefit atau yang biasa disebut dengan istilah program pelayanan karyawan umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan agar para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut tetap betah. Fringe benefit hadir dalam berbagai macam bentuk yang tentunya diadakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan. Berbagai macam bentuk yang ditentukan diadakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan atau fasilitas demi mencapai kesejahteraan karyawan. Fringe benefit atau program pelayanan karyawan akan memberikan dampak positif pada pengembangan karyawan sehingga karyawan perusahaan akan semakin memiliki kualitas yang baik. Potensi SDM yang dimiliki oleh para karyawan akan semakin meningkat dan berkembang dengan baik.
karena adanya program pelayanan karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, adapun manfaat program pelayanan yaitu 1. Penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang kedua, perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan. Yang ketiga, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Keempat, perbaikan hubungan masyarakat. Yang kelima, pengurangan pengaruh organisasi buruh, baik yang telah ada maupun yang potensial. Yang keenam yaitu pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Dan yang ketujuh, bentuk-bentuk program pelayanan karyawan. 1. Untuk melindungi keamanan ekonomi dan karyawan antara lain. 1. Pensiun. Pemberian pensiun adalah perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah mereka bekerja dalam waktu yang lama atau setelah mencapai suatu batas usia tertentu. Yang kedua, asuransi. Perusahaan yang mengadministrasikan pembayaran preminya yang menjadi tanggungan dari perusahaan atau karyawan atau kombinasi dari keduanya, atau asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan. Pemberian kredit. Yang ketiga itu pemberian kredit. Bentuk-bentuk lainnya berupa pembayaran untuk waktu tidak bekerja seperti cuti, sakit, hamil, melahirkan, ataupun alasan pribadi. Yang kedua itu hari libur. Dan yang kedua, perlindungan terhadap bahaya penyakit, kecelakaan, pengangguran, usia lanjut, jaminan kematian untuk keluarganya. Yang ketiga, pembayaran yang yang ketiga, pembayaran yang dituntut oleh hukum atau legally required payment. Dan yang keempat yaitu pembayaran karyawan atau employed service. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Sumardi Arjasari, NIM 19 2303059, selaku dari pemateri ketiga dari kelompok 12. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai lanjutan dari pemateri kedua, yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Jadi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis kepesertaan yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai negeri sipil, dan anggota TNI atau Polri. Jadi yang pertama yaitu sostek atau bisa disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja yang mempunyai hubungan industrial beserta keluarganya. Dan yang kedua adalah Taspen. Sasaran program jaminan sosial hari tua atau pensiun yang dilaksanakan oleh PT Persero. Taspen adalah semua pegawai negeri sipil kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan. Pada tahun 2001 jumlah PNS adalah sebanyak 3.932.766 orang dengan rincian sebanyak 3.002.164 PNS daerah dan sebanyak 930.602 orang PNS pusat. Dan yang ketiga adalah ASAPRI. Program kesejahteraan bagi anggota TNI diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pemberian pensiun dan understand Angkatan Perang RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan anggota Polri, Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957 tentang veteran pejuang kemerdekaan RI, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965 tentang veteran RI. Dan yang terakhir adalah ASKES. Sistem perlindungan sosial yang ada saat ini adalah sistem asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT ASKES untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi, dan lainnya. Jadi kita masuk ke materi ketiga, yaitu hubungan industrial. Jadi yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial. Hubungan industrial atau industrial relations adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, pemerintah, sehingga tercapai ketenaga kerjaan bekerja dan berlangsung berusaha.
Ruang lingkup hubungan industrial ada 4 antara lain: ruang lingkup cakupan, ruang lingkup fungsi, ruang lingkup masalah, ruang lingkup peraturan perundang-undangan, ketenagakerjaan. Dan yang kedua yaitu macam-macam hubungan industrial. Adapun macam-macam perselisihan mengenai hubungan industrial yang sering terjadi di Indonesia antara lain, yang pertama adalah perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Dan yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal perbuatan, perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB, maupun PP, peraturan perusahaan, misalnya kenaikan gaji, uang makan, transportasi, dan premi dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja, misalnya perbedaan hitungan pesangon yang diterima bekerja atau buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam perusahaan. Perselisihan antar serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.